Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Reistifari dengan NIM 25050760118 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2025. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis struktur puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra yang telah saya dapatkan. Sebelum saya menjelaskan apa saja struktur fisik dan batin dari puisi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih puisi itu. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi ini adalah ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh rima, irama, matra, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya, dalam puisi terdapat dua struktur yang membangun sebuah puisi. Yang pertama ada struktur fisik dan yang kedua adalah struktur batin. Apa sih struktur fisik dan struktur batin itu? Nah, struktur fisik adalah unsur dalam puisi yang bisa kita temukan secara langsung saat membaca puisi. Misalnya, ada gaya bahasa, imaji atau citraan, diksi atau pilihan kata, lalu kata konkret, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua ada struktur batin. Nah, struktur batin ini ada 4, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Struktur batin ini kita tidak bisa temukan secara langsung, tetapi saat kita membacanya kita dapat merasakan apa aja sih, misalnya apa sih tema dari puisi ini, apa sih rasa atau nada dan amanat yang terkandung dalam puisi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik yang terdapat pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini. Yang pertama ada diksi atau pilihan katanya. Diksi yang digunakan dalam puisi ini itu sederhana tetapi memiliki makna atau arti yang mendalam. Seperti pada lirik Kala Hujan Gerimis, Kala Langit Menangis, lalu ada Putri Duyung, dan masih banyak diksi lainnya. Dari beberapa diksi atau pilihan kata yang saya sebutkan tadi, itu ada beberapa pilihan kata atau diksi yang berkaitan dengan alam. Selain itu, ada juga yang dia ini bersifat imajinatif. Jadi, kita sebagai pembaca itu diajak penyair untuk membayangkan kata-kata yang bersifat imajinatif tersebut. Dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini, saya menemukan beberapa imaji atau citraan. Yang pertama ada imaji atau citraan pendengaran yang terdapat pada larik bagai bunyi tambur mainan. Jadi seolah-olah indera pendengaran kita ini dipancing untuk tahu gimana sih bunyi tambur mainan itu ketika dibunyikan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada angin mendesah. Jadi indera pendengaran kita ini juga kayak dipancing untuk mendengarkan suara angin itu gimana, angin mendesah itu gimana gitu. Lalu yang kedua ada imaji penglihatan. Nah, di dalam puisi ini saya menemukan beberapa bait atau lirik dalam puisi yang mengandung imaji penglihatan atau yang memancing indera penglihatan kita gitu. Yang pertama ada 2 ekor belibis bercintaan. Itu secara langsung kita bisa tahu kayak, oh kita melihat gitu. Nah, yang kedua ada mengibaskan ekor. Kalau hewan mengibaskan ekor, otomatis kita kayak pas baca kayak wah kita langsung tahu nih. Kita melihat secara langsungnya gimana gitu. Nah, unsur struktur fisik yang ketiga ada kata konkret. Jadi, kata konkret adalah kata yang sebenarnya. Jadi puisi itu tidak selalu menggunakan kata abstrak. Nah, jadi puisi itu tuh tidak selalu menggunakan kata abstrak,
dia bisa menggunakan kata sebenarnya atau kata yang memiliki makna sebenarnya. Dalam puisi ini banyak dalam dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini banyak menggunakan kata konkret atau kata sebenarnya yang setiap harinya juga kita temukan dalam kehidupan, seperti hujan, angin, lalu ada jendela, bunga, dan masih banyak kata sebenarnya yang terkandung atau yang ada dalam puisi ini. Nah, yang keempat itu ada majas atau gaya bahasa. Di sini saya menemukan dua majas. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan alam seolah-olah manusia. Jadi alam yang memiliki sifat manusia. Contohnya ada pada angin mendesah. Jadi angin ini digambarkan seolah-olah dia bisa mendesah seperti manusia. Gitu. Lalu yang selanjutnya terdapat majas repetisi atau pengulangan. Seperti ada pada kalimat angin mendesah dan aku melamarmu yang diulang-ulang pada beberapa bait. Selanjutnya ada rima atau irama. Jadi pada selanjutnya ada rima atau irama. Rima atau irama ini adalah pengulangan bunyi atau tinggi rendahnya bunyi dalam pembacaan puisi. Jadi dalam puisi ini rima yang digunakan itu rima bebas dan tidak terikat. Dan struktur fisik yang terakhir adalah tipografi atau bentuk puisinya. Kan ada tuh beberapa puisi yang berbentuk seperti tangga atau bentuk hati, lalu ada bentuk zigzag dan sebagainya. Tapi di puisi ini itu tipografinya tuh tidak ada atau tipografinya tuh bebas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Intinya, tipografi dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini bebas dan tidak terikat. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur batin dari puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini. Yang pertama ada tema. Tema adalah inti atau pokok utama dari puisi ini. Jadi dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra ini, tema yang ada dalam puisi ini adalah cinta. Yang menggambarkan perasaan penyair, menggambarkan perasaan cinta, perasaan jatuh cinta, penyair kepada Dinarti. Yang kedua ada rasa. Jadi rasa ini adalah perasaan penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi-puisinya. Dalam puisi ini saya menemukan perasaan penyair seperti rasa cinta, rasa bahagia, dan rasa penuh harapan. Lalu yang ketiga ada nada, yaitu nada ini adalah sikap penyair kepada pembacanya. Dalam puisi ini, nada yang mungkin ingin disampaikan penyair adalah nada romantis dan lemah lembut. Tuh. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Dalam puisi ini saya menemukan beberapa pesan moral atau amanat yang dapat menjadi pelajaran hidup. Gitu. Yang pertama ada cinta itu tidak harus diungkapkan dengan bertele-tele, tetapi bisa secara sederhana dengan kalimat yang singkat, perasaan yang jujur. Intinya sederhana. Yang kedua adalah kebahagiaan atau keromantisan dalam hidup. Itu tadi pemaparan materi penjelasan terkait struktur fisik dan struktur batin yang terkandung dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra yang telah saya
dapatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.